Ini penting sekali dan mohon nanti ini menjadi sesi khusus untuk ditampilkan. Sebagaimana yang telah kita analisa bersama bahwa pertemuan apapun namanya itu Halakoh di Banten yang menyatakan diri sebagai Kasepuhan Kesultanan Banten itu sebenarnya kami beranggapan pertemuan yang tidak penting. Kenapa pertemuan tidak penting? Karena yang pertama, mengenai masalah pernasapan ini harus diselesaikan bukan dengan perdebatan tetapi dengan buktian. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pertemuan di Benda Kerep, kalau ini dikatakan kelanjutan dari Benda Kerep atau mengkoreksi Benda Kerep, telah memutuskan bahwa Sunan Gunung Jati adalah ke Sayyid Al-Musawi Al-Husaini, ke Sayyid Musa Al-Kadim Al-Husaini. Nah, artinya kalau kemudian ini sudah menjadi suatu keputusan dan diskusi bersama di Benda Kerep, apalagi kemudian Nakobah Internasional telah membuktikan, mengisbat nasab Sunan Gunung Jati melalui jalur ini, maka berarti apa yang mau diperdebatkan lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya terkait mengenai masalah nasab Ba'alawi ini, itu sebenarnya kan tidak perlu banyak bacot, tidak perlu banyak mulut, tidak perlu banyak cincong. Buktikan saja bahwa satu, mereka bisa menghadirkan manuskrip atau kitab nasab primer untuk membuktikan tidak benar kekosongan nasab mereka selama 550 tahun. Tetapi kan yang terjadi kan memframing macam-macam, berkelit macam-macam, dan kemudian mencoba untuk melakukan berbagai macam dalih pembenaran itu sendiri. Itu. Yang kedua, buktikan bahwa nasab Ba'alawi ini memiliki atau diakui secara internasional oleh Nakobah internasional, yaitu berupa isbat dan syahadah, kesaksian dan keputusan bahwa mereka ini diputuskan sebagai keluarga Sayyid internasional. Kalau mereka mengaku keturunan dari Yaman, ya berarti harus menghadirkan isbat dari Yaman. Kalau kakeknya katanya Sayyid Ahmad bin Isa dari Irak hijrah ke Yaman itu benar, hadirkan isbat dari Irak. Tetapi sampai detik ini tidak ada isbat apapun dari negeri-negeri tersebut. Itu yang berikutnya. Yang ketiga, debat atau halakoh apapun yang di Banten ini adalah percuma. Karena mengacu kepada seminar nasional kemarin di UIN yang kita adakan bersama Padasuka, sebenarnya ini jauh lebih lama. Tetapi karena saya mengatakan akan ada seminar nasional tanggal 26 Agustus, sehingga tiba-tiba ada debat halakoh yang di Banten ini. Dan tentu saja mengganggu konsentrasi kami. Sebenarnya kami tidak mau hadir, tetapi ada sebagian dari keluarga yang menginginkan untuk menghadirinya. Ya monggo, walaupun sebenarnya tidak penting. Pertemuan kemarin keluarga besar Wali Songo dalam seminar nasional di UIN sebenarnya sangat bermartabat karena diadakan di kampus, berarti ada kadar untuk membawa ini menjadi bola salju keilmiahan di dunia akademik. Yang berikutnya, yang paling utama adalah satu hal yang sulit untuk dibantah dan dipatahkan, yaitu bahwa nasab Ba'alawi batal secara ilmu genetika. Kenapa dikatakan batal secara ilmu genetika? Karena dari banyak sampel keluarga mereka yang melakukan tes DNA itu berhaplogrup G. Padahal keluarga Sayyid Syarif Sadah internasional di banyak negeri dengan yang tercatat kuat secara kitab, manuskrip dan silsilah itu semuanya adalah J1. Dan ada kode Abrahamik dan ada kodenya Imam Ali FGC 10500. Jadi dengan kemarin menghadirkan 4 pakar DNA genetik, ya kan, bahkan salah satunya adalah kepala lab dari Badan Riset Inovasi Nasional yang menyebutkan bahwa Ba'alawi itu berhaplogrup G.
mereka secara garis lurus laki-laki, kromosom Y-nya, mereka bukan saja batal sebagai keturunan Nabi atau Bani Hashim, mereka juga batal sebagai keturunan dari Quraisy, dan juga mereka sama sekali bukan orang Arab. Haplogrup G ini bermutasi muncul di Kaukasus. Bahkan salah seorang pakar genetik kita mengatakan bahwa haplogrup G ini, apalagi di situ ada kode PF3296, adalah dimiliki oleh Yahudi Khazar yang muncul pertama kali di Kaukasus dan menyebar ke seluruh dunia dan menyusup di banyak agama, menyusup di banyak negara. Yahudi Khazar ini sama sekali tidak ada keterkaitan darah dan nasab dengan Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Artinya tidak saja mereka bukan keturunan dari Abrahamik, tetapi mereka adalah bangsa lain, ras lain yang menyusup dan kemudian mengaku beragama Yahudi, dan setelah itu mereka melakukan banyak makar, banyak kejahatan di dunia. Jadi wajar kalau kemudian mereka dibawa Belanda dan menjadi agen-agennya. Seperti saya katakan tadi bahwa Gubernur Jenderal VOC dari Jan Pieterszoon Koen sampai yang terakhir ketika tahun 42 kalah sama Jepang, itu adalah dari Yahudi ini. Jadi pertemuan di Banten mutlak tidak perlu dan tidak penting. Karena apa? Bagaimana kita mau meributkan ini emas atau tidak dengan mencari-cari dokumennya, sementara kadar emasnya tidak dites. Ini emas apa kuningan? Kalau ini ternyata kuningan, buat apa dicari dokumennya? Tes dulu kadar DNA-nya, tes dulu genetikanya, baru silsilah nasabnya bisa dipertimbangkan keabsahannya. Kalau sudah kadarnya saja sudah bukan emas, buat apa ribut dengan kitab nasab dan silsilahnya? Bisa dikatakan pasti palsu. Bahkan pertemuan kemarin di seminar nasional di Padasuka mensepakati bahwa siapa saja yang arogan dan melakukan penipuan mengatasnamakan sebagai cucu Nabi atau dzurriyyah Nabi SAW, kami sepakat akan kami minta pertanggungjawaban secara hukum untuk memaksa hadir. Dari mana pembuktiannya? Dari mana dia bisa menyatakan diri sebagai keturunan Nabi? Kalau syarat tes DNA gagal, ya berarti harus dia itu sadar diri dan tobat. Karena kalau kita yang tidak tahu kapan dia lahir, dia anaknya siapa, dia keturunan siapa, kita juga percaya dengan memberikan cek kosong bahwa mereka keluarga Nabi, kita juga sama berdosanya. Sama juga kita menyuburkan, mensepakati kejahatan itu sendiri.